Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Heri, selaku moderator yang saya hormati, salam hormat dari kami untuk seluruh jajaran pimpinan di P3 GTK, para peserta webinar seri ke-8 yang berbahagia, tidak bisa disebutkan satu persatu. Mohon izin untuk menyampaikan materi, Pak Heri. Silakan, Pak. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, tugas saya pagi hari ini ingin berbagi pengalaman tentang bagaimana penyederhanaan program pendampingan untuk manajerial. Tadi sudah disampaikan di awal oleh sahabat saya, Ibu Nini, tentang kerangka besarnya mengapa panduan dan laporan ini harus disederhanakan. Tadi di materi kedua juga sudah disampaikan bagaimana program pendampingan untuk akademik. Nah, tugas saya pagi ini adalah menyampaikan program pendampingan manajerial. Bapak Ibu yang saya hormati, mengapa perlu penyederhanaan program? Kiranya ada dua hal besar dari pertanyaan tersebut. Yang pertama, adaptif, bahwa situasi dan kondisi saat ini menuntut kita untuk menyelaraskan pekerjaan kita, sehingga program kita juga harus disesuaikan dengan situasi dan kondisi saat ini. Adaptif juga berkaitan dengan ketersediaan media. Tiap daerah, tiap sekolah, bahkan tiap pribadi pengawas sekolah juga memiliki ketersediaan media yang berbeda-beda. Sehingga situasi, kondisi saat ini, ketersediaan media, karakteristik sekolah binaan, sampai dengan kemampuan pengawas sekolah, itu menjadi latar belakang mengapa kita perlu menyederhanakan program pendampingan manajerial. Kemudian tadi sudah disinggung oleh dua rekan saya, bahwa di masa pandemi COVID-19 ini, kita perlu susun program yang sederhana, tetapi harus tetap dapat dipakai. Jadi keterpakaiannya. Tadi sudah disinggung dari awal, memang di APSI Pusat ini sudah mempunyai moto bahwa program-program kita ini harus simple, harmoni, dan unik. Ya, simple tidak mengurangi substansi dari pekerjaan kita. Harmoni, semua regulasi yang telah kita terima harus menjadi acuan kita disandingkan dengan best practice pengalaman kita selaku pengawas sekolah. Kemudian unik, artinya tiap-tiap pengawas sekolah itu mempunyai ciri khas masing-masing. Tiap daerah mempunyai ciri khas ketersediaan masing-masing sehingga tidak dapat diseragamkan dari Sabang sampai Merauke. Bapak Ibu yang saya hormati, di dalam melakukan pendampingan manajerial, ini alur yang bisa kita lakukan, tadi sudah disinggung juga bahwa harus dimulai dari melakukan pemetaan sekolah binaan. Karena dengan melakukan pemetaan sekolah binaan, kita dapat mengidentifikasi bagaimana karakteristik dan kebutuhan real yang diperlukan oleh sekolah binaan kepada kita selaku pembina sekolah. Kemudian pilih media yang digunakan. Tiap daerah, tiap sekolah, tentu pilihan medianya berbeda-beda. Oleh sebab itu pengawas sekolah juga harus adaptasi terhadap pilihan media. Kemudian setelah itu susun program pendampingan. Ketika susun program pendampingan, kita tetap harus SHU, simple, harmoni, dan unik. Kemudian program ini dapat dilakukan apabila program ini sampai ke tangan sasaran kita. Karena di manajerial sasaran kita adalah kepala sekolah, maka perlu sosialisasi program kepada kepala sekolah. Baru program itu dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang disepakati. Berikut ini saya akan menyampaikan contoh. Ya. Contoh bagaimana
seorang pengawas sekolah ketika akan melakukan pembinaan kepada kepala sekolah. Saya ambil contoh umpamanya materi tentang pengelolaan pembelajaran jarak jauh. Kemudian sasarannya tentu seluruh kepala sekolah binaan. Ada tujuannya tentu supaya kepala sekolah lebih meningkat kompetensinya, pemahamannya di dalam mengelola pembelajaran jarak jauh. Kemudian program ini apa indikator keberhasilannya? Adalah jika kepala sekolah itu mampu mengelola pembelajaran jarak jauh sehingga PJJ di sekolah binaan dapat berjalan dengan efektif. Skenario pembelajaran tentu karena ini dilakukan secara daring, maka prakegiatannya adalah kita menyampaikan room ID dan password kepada kepala sekolah melalui WhatsApp group umpamanya. Kemudian bagaimana kegiatan awal, inti dan penutup itu nanti dijabarkan melalui rencana pelaksanaan manajerial. Ini contohnya rencana pelaksanaan manajerialnya saya klik. Nah, dari program tadi RPM-nya, rencana pendampingan manajerialnya seperti ini. Tadi juga sama dengan BIMLAT maupun di akademik. Komponennya 3, yaitu ada tujuan, kemudian ada langkah kegiatan, kegiatan awalnya seperti apa, pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Kemudian penilaiannya apa yang harus kita lakukan, kemudian instrumen kegiatannya apa yang dibutuhkan di dalam melakukan. Kemudian Bapak Ibu, tentu ketika melakukan penyusunan program, kita harus merencanakan sumber daya. Nah, salah satu sumber daya yang digunakan untuk pembinaan adalah materi. Jadi, seorang pengawas sekolah harus menyiapkan materi ketika mau membina kepala sekolah. Ini contohnya ketika saya akan melakukan pembinaan pengelolaan pembelajaran jarak jauh, maka saya menyiapkan materinya. Nih, contoh umpamanya, materi itu kita beri judul pengelolaan pembelajaran jarak jauh. Nah, ini nanti bisa menjadi diskusi. Karena jika materi itu tidak disiapkan, maka ketika pengawas sekolah itu sudah ada di dalam room meeting, maka jalannya pembinaan menjadi kurang terarah. Oke. Kemudian Bapak Ibu, ini contoh berikutnya, apabila seorang pengawas ingin melakukan program pemantauan, karena tugas pokok pengawas di manajerial selain pembinaan juga harus melakukan pemantauan. Umpamanya pengawas sekolah akan melakukan pemantauan fasilitas dan penerapan protokol kesehatan yang dilakukan kepada seluruh sekolah. Nah, untuk pemantauan ini kita bisa melakukan kegiatan secara luring, artinya pengawas sekolah jika dimungkinkan bisa hadir di sekolah. Karena saya berkedudukan sebagai pengawas di DKI, maka bagi saya masih tidak banyak hambatan untuk saya datang ke sekolah. Sehingga saya cukup menyampaikan jadwal kapan saya akan mendatangi sekolah itu. Nah, namun di beberapa daerah yang tidak mungkin dilakukan pemantauan secara luring, maka dapat menyampaikannya melalui Google Form. Nah, ini contoh bagaimana program pemantauan ketika dijabarkan ke dalam rencana pendampingan manajerialnya. Nah, ini seperti ini. Jadi, pemantauan fasilitas dan penerapan protokol kesehatan di lingkungan sekolah. Seperti biasa ada tujuan, kemudian ada langkah-langkah kegiatan, kemudian ada penilaian, dan ada instrumen. Kemudian Bapak Ibu, instrumen pemantauannya seperti apa? Harus disampaikan kepada kepala sekolah supaya matching antara apa harapan kita dan apa yang terjadi di sekolah. Nah, ini salah satu contoh saja Bapak Ibu, bukan berarti harus seperti ini. Ini ada contoh, umpamanya kita akan memantau fasilitas dan penerapan protokol kesehatan yang ada di lingkungan sekolah. Kita bisa tanyakan dari sisi fasilitas itu apa saja yang sudah tersedia. Kepala sekolah bisa memberikan tanda checklist di kolom ada atau tidak, kemudian mungkin bisa keterangan. Jika kegiatan ini dilakukan secara luring, ya. Tetapi kalau dilakukan secara daring, juga kita harus konfirmasi Bapak Ibu ya, konfirmasi apakah benar tempat cuci tangannya itu ada, itu perlu dikontrol lagi.
Kemudian ada juga beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan penerapan protokol kesehatan umpamanya. Tadi di awal kita sudah mendengar paparan bagaimana sekolah itu harus membentuk tim satgas yang ada timnya 3 tadi ya. Itu juga boleh ditambahkan di sini. Itu. Kemudian instrumen ini nanti setelah diisi kita bisa analisis dan berikan kesimpulan dan rekomendasi. Kemudian Bapak Ibu, bagaimana selama masa pandemi ini seorang pengawas juga harus tetap melakukan penilaian kinerja, ya, kinerja kepala sekolah. Contoh umpamanya jika saya ingin melakukan penilaian kinerja kepala sekolah dalam mengelola PJJ. Nah, sama ada sasarannya siapa, tujuan indikator, maka di prakegiatan kepala sekolah itu sudah mengirim laporan pelaksanaan PJJ, ya. Laporan pelaksanaan PJJ bisa dikirim melalui WhatsApp atau bisa melalui email. Nah, laporannya itu nanti kita baca, kita telaah. Nah, seperti apa RPM untuk penilaian kinerja kepala sekolah? Ini contoh RPM-nya seperti ini. Gitu. Cukup simpel, ada tujuan, ada langkah, kemudian juga ada penilaian dan instrumen. Kemudian ini contoh laporan yang sudah dikirim oleh kepala sekolah umpamanya ya. Ini Bapak Ibu, saya tulis nama SDN-nya ini fiktif bukan sesungguhnya ya. Nama kepala sekolahnya juga fiktif. Ini contoh kalau di DKI Jakarta tiap hari kepala sekolah mengirim laporan seperti ini Pak Heri. Jadi pukul 13, ada juga yang sampai pukul 13.30, tiap kepala sekolah itu mengirim laporan PJJ-nya setiap hari kepada pengawas. Butir-butir yang ditanyakan tentang pendataan baik pendidik, tenaga kependidikan, kemudian siapa yang piket dan siapa yang menyampaikan laporan, ini terdata. Kemudian juga menyampaikan proses pembelajaran jarak jauh di sekolahnya. Di tiap kelas teridentifikasi. Di kelas 1A kendalanya apa, solusinya apa. Demikian juga sampai di kelas 6 umpamanya. Termasuk guru pendidikan agama, guru PJOK. Ini teridentifikasi oleh kepala sekolah dan dilaporkan kepada pengawas, sehingga pengawas itu dapat mengetahui seberapa efektif pengelolaan pembelajaran jauh yang dilakukan oleh kepala sekolah. Kemudian dari laporan tersebut, karena ini program penilaian kinerja, maka kita buat instrumen sederhana untuk melakukan penilaian. Umpamanya bisa dilakukan seperti ini, ya kan? Karena yang akan dinilai itu adalah laporan pengelolaan PJJ, maka di sini saya bagi dua umpamanya. Dalam hal penyampaian, apakah disampaikan tiap hari? Apakah sesuai format yang kita berikan? Apakah melaporkannya tepat waktu? Jangan-jangan melaporkannya sudah pukul 5 sore, gitu ya. Kemudian dari isi laporan, apakah data-data itu diisi lengkap? Kemudian apakah kendala yang dihadapi itu disampaikan? Apakah solusi yang dilakukan itu juga disampaikan? Kemudian apakah solusi yang disampaikan itu logis atau rasional? Kemudian apakah kesimpulan yang dituliskan oleh kepala sekolah itu berdasarkan analisis data? Nah, dengan demikian, jika pengawas sekolah menggunakan instrumen ini, nanti bisa menyimpulkan seberapa efektif kinerja kepala sekolah di dalam mengelola PJJ, sehingga akhirnya kita dapat memberikan rekomendasi. Kemudian Bapak Ibu, bagaimana pendampingan manajerial itu dibuat laporannya? Nah, ini saya ambil contoh, ya, contoh pengawas sekolah dapat melakukan laporan pendampingan manajerialnya itu seperti ini, simpel saja. Nah, nanti di laporan yang sesungguhnya antara pembinaan, pemantauan, dan penilaian itu dipisah, tidak dijadikan satu karena regulasi di tugas pokok kita dipisah. Jadi nanti untuk pembinaan sendiri, pemantauan sendiri, kemudian penilaian kinerja sendiri. Nah, di sini di laporan pendampingan yang penting apa yang telah kita kerjakan, kapan kita kerjakan, siapa yang telah mendapat pendampingan, proses pendampingannya seperti apa,
hasil yang telah kita capai seperti apa, tentu ada hambatan. Hambatannya apa? Lalu kita simpulkan pendampingan kita itu seperti apa, dan akhirnya kita bisa memberikan tindak lanjut. Itu Bapak Ibu yang saya sampaikan. Mudah-mudahan di waktu yang sangat singkat ini, paparan yang sederhana ini dapat memberikan tambahan wawasan Bapak Ibu peserta webinar pagi hari ini. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik,